Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Baik, di video ini, di video pembelajaran daring, saya akan menyampaikan materi tentang teknologi web service untuk pertemuan 2. Di video sebelumnya atau minggu lalu sudah saya upload tentang sistem interoperabilitas dan juga sistem terdistribusi. Dan di video ini saya akan kupas lebih dalam lagi tentang pengenalan dari web service itu sendiri. Baik, ada beberapa poin nanti yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tentang pengenalan web service. Mungkin selama ini Anda pernah atau bahkan sering mendengar mengenai web service. Sebenarnya apa web service itu? Samakah web service dengan website? Web service ternyata sangat berbeda sekali dengan website. Perbedaan yang paling terlihat adalah web service dibuat untuk memiliki user interface atau tampilan yang bagus. Sedangkan pada web service tidak memiliki tampilan sama sekali. Mengapa? Karena web service adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui jaringan, baik itu internet maupun intranet, di mana dalam aplikasi tersebut menyediakan berbagai fungsi dengan tujuan digunakan untuk interaksi aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Web service dapat diartikan juga sebuah metode pertukaran data tanpa memperhatikan di mana si database itu ditanam atau disimpan. Dibuat dalam bahasa pemrograman apa, sebuah aplikasi yang mengkonsumsi data, dan di platform apa sebuah data itu dikonsumsi. Web service juga mampu menunjang interoperabilitas, sehingga web service mampu menjadi sebuah jembatan penghubung antar berbagai sistem yang ada. Web pada umumnya digunakan untuk melakukan respon and request yang dilakukan antara client and server. Biasanya klien melakukan request dan server lah yang melakukan atau yang memberikan respon kepada klien. Sebagai contoh, implementasi web service adalah sistem login, ya, seperti yang ada di beberapa situs website, contohnya kaskus.co.id ataupun detik.com. Ya. Jika Anda mengunjungi situs Kaskus, ya mungkin Anda pernah mengunjungi Kaskus ya. Ketika kita ingin posting sesuatu, itu yang posting suatu hal, maka kita harus login, gitu ya, login ke web Kaskus itu. Kalau belum punya akun, kita harus daftar. Setelah itu kita login. Nah, maka kita akan menjumpai sistem login yang dapat menggunakan akun dari aplikasi lain, contohnya Facebook, Yahoo, atau Twitter. Jadi kita bisa login melalui akun Facebook kita atau akun Twitter kita di Kaskus, gitu ya. Dengan kata lain, kita dapat bergabung dalam komunitas forum Kaskus atau istilah lainnya adalah Kaskuskers, gitu ya, hanya dengan memiliki akun FB, Yahoo, atau Twitter. Jadi sebenarnya tidak perlu register ya, tidak perlu register atau mendaftar menjadi member gitu ya. Jadi kita bisa login tanpa harus register, tapi login menggunakan akun Facebook misalkan, atau akun Twitter gitu, atau akun Gmail misalkan ya. Oke. Contoh lain implementasi web service adalah di bagian komentar detik.com ya. Setiap kita kali ingin mengisi komen di berita, di halaman berita yang ada di detik.com, kita bisa menggunakan akun FB atau akun Facebook kita gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kok bisa ya kita masuk ke dalam sistem Kaskus ataupun detik.com menggunakan akun lain seperti tadi Facebook, Yahoo, Twitter, atau Gmail. Gitu ya. Ya, ini karena akun-akun tersebut atau aplikasi-aplikasi tersebut seperti Facebook, Yahoo, Twitter, Gmail, mereka menyediakan layanan servis yang memungkinkan sistem lain menggunakan akun mereka untuk login. Dan kebetulan, contohnya Kaskus, detik.com ini memanfaatkan layanan tersebut. Dalam kasus ini, Facebook, Yahoo, Twitter, Gmail dikatakan bertindak sebagai server. Sedangkan Kaskus dan detik.com tadi, dia bersifat atau bertindak sebagai klien. Itu ya, contohnya ya. Nah, nanti kalian bisa cari beberapa web yang ketika diminta untuk login bisa menggunakan aplikasi lain. Nah, itu contoh dari web yang memanfaatkan web service, layanan web service. Oke, contoh lain.
Buat Anda yang memang sudah memiliki perangkat handphone Android ya, mungkin sudah pernah menginstal aplikasi portal berita ya, seperti Detikcom, Kompascom, Viva Newscom gitu ya, di mana kita bisa melihat berita dari situs detik.com di ponsel Android punya kita gitu ya. Jadi tanpa harus buka web browser, tapi kita bisa langsung buka aplikasinya dan bisa baca berita. Dan beritanya up to date juga ya di aplikasi tersebut. Dan pertanyaannya, apakah portal-portal tersebut dalam membuat aplikasi portal versi Android juga membuat database atau data beritanya? Apakah mereka melakukan input berita itu 2 kali, baik di website yang pertama dan yang kedua di aplikasi Android-nya atau aplikasi mobile-nya lah ya, yaitu versi web dan versi mobile apps gitu ya. Jawabannya sudah pasti tidak gitu ya. Karena mereka pasti telah menggunakan layanan web service untuk pertukaran data pada versi aplikasi yang mereka buat. Gitu. Jadi tidak membuat database yang berbeda antara versi web dengan versi mobile gitu ya. Oke. Jadi apakah sebenarnya web service itu? Ya, secara singkat, web service adalah aplikasi yang dibuat agar dapat dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui internet dengan menggunakan format pertukaran data sebagai format pengiriman pesan. Adapun yang biasa dipakai adalah format pertukaran data dengan XML dan JSON. Lalu, bagaimana cara memanggil atau memanfaatkan sebuah web service? Sebuah web service dapat dipanggil oleh aplikasi lain dengan menggunakan bantuan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Web service juga memungkinkan untuk dipanggil dengan menggunakan protokol lain seperti SMTP. Namun yang paling umum digunakan itu HTTP. Karena web service menggunakan protokol HTTP, tentu PHP adalah bahasa pemrograman web menjadi salah satu kekuatan dalam bahasa pemrograman yang mengelola web service tersebut. Oke, kita bahas tentang jenis-jenis web service berdasarkan manfaatnya. Tadi pengenalan, yang pertama pengenalan tentang web service. Yang kedua ini jenis-jenis web service berdasarkan manfaat. Ada dua ya yang akan saya bahas. Yang pertama adalah reachable application component. Jadi jenis website yang dimanfaatkan secara periodik, up to date gitu ya, berkala dan juga berulang-ulang. Contohnya layanan konversi mata uang, ya layanan info cuaca. Kenapa mereka disebut berulang-ulang atau periodik? Karena pasti datanya up to date ya, setiap menit selalu berubah. Contoh info cuaca atau mata uang mungkin setiap jamnya berubah gitu ya nilainya, nilai kursnya. Yang kedua adalah connect existing software. Jadi web service dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan antar berbagai aplikasi yang berbeda. Contoh aplikasi traveling diintegrasikan dengan aplikasi pemesanan hotel, wisata, rental kendaraan, dan lain-lain. Meskipun dengan platform, lokasi, dan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Contoh ada di websitenya tiket.com ya. Kalau kalian buka website tiket.com, di website itu sebenarnya tidak hanya menjual tiket ya. Jadi di website itu kita bisa pesan hotel, kita bisa pesan tiket kereta, tiket pesawat juga ya, lalu sewa mobil juga, lalu ada juga entertainment, kita bisa pesan juga. Jadi dalam satu website aplikasi bisa menyediakan layanan lainnya. Oke, yang selanjutnya kita bahas tentang teknologi pendukung dari web service. Dalam pengoperasiannya, web service menerapkan 5 komponen atau teknologi yang dapat mendukung kinerja dari web service tersebut ya. Yang pertama adalah XML atau Extensible Markup Language. Merupakan standar untuk markup dokumen yang disahkan oleh WWC atau World Wide Web Consortium. XML merupakan bagian penting bagi pengembang yang ingin membangun sebuah web service ya. XML berbasis teks sehingga bersifat platform independen. Sifat ini membuat pertukaran data antar platform menjadi mungkin dan realistis terjadi. Yang kedua adalah SOAP atau Simple Object Access Protocol. Adalah sebuah protokol yang berbasis XML dengan komunikasi yang bergaya RPC atau Remote Procedural Call yang menyediakan cara standar untuk memaketkan pesan. Ada beberapa dokumen XML yang terdiri dari beberapa komponen yang ada SOAP envelope, ada
elemen header, ada elemen body, ada elemen vault. Yang ketiga adalah web service description language. Adalah sebuah dokumen dalam format XML yang isinya menjelaskan informasi detail dari sebuah web service. Yang keempat adalah Service Publication and Discovery atau SPD, dan juga Universal Description Discovery and Integration atau UDDI. Adalah suatu directory service yang digunakan untuk meregistrasikan dan mencari web service. Dan yang kelima ada yang terakhir adalah Common Internet Protocols, HTTP atau TCP/IP. Dalam hal ini HTTP maupun TCP/IP berperan sebagai Common Internet Protocol yang berfungsi sebagai transport layer. Oke, kita masuk ke arsitektur dari web service ya. Arsitektur menjelaskan aspek statis dan dinamis dari sistem software sehingga dapat diperkirakan rancangan bangun atau building design dan flowchart atau diagram alir bagi suatu produk software. Web service memiliki 3 entitas dalam arsitekturnya. Yang pertama adalah service requester atau peminta layanan. Merupakan aplikasi yang bertindak sebagai klien. Ya, klien dalam hal ini tadi adalah contohnya kaskus.com ataupun detik.com gitu ya. Dari web service yang mencari dan memulai interaksi terhadap layanan yang disediakan. Yang kedua adalah service provider atau broker atau penyedia layanan. Merupakan pemilik web service ya, yang berfungsi menyediakan kumpulan operasi dari web service tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah service registry atau daftar layanan. Merupakan tempat di mana service provider atau service broker tadi mempublikasikan layanannya gitu ya. Pada arsitektur web service, service registry ini bersifat opsional ya. Teknologi web service memungkinkan kita dapat menghubungkan berbagai jenis software yang memiliki platform dan sistem sistem operasi yang berbeda. Oke, next yang keempat kita bahas tentang operasi-operasi pada web service. Secara umum web service memiliki 3 operasi yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah publish or unpublish, menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam registry atau dari registry. Yang kedua adalah find, service requester, mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah bind, service requester setelah menemukan layanan yang dicari, kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan yang disediakan oleh service provider. Yang kelima adalah keuntungan menggunakan web service ya. Ada beberapa sebenarnya yang kita bahas, ada 4 ya. Yang pertama, web service menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda-beda. Yang kedua, web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Ketiga, web service mengizinkan penggunaan kembali layanan dan komponen di dalam suatu infrastruktur. Dan yang keempat adalah web service dapat secara bebas digunakan, dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke pengintegrasian aplikasi. Oke, itu merupakan beberapa keuntungan menggunakan web service. Demikian video pembelajaran dari pengenalan web service. Untuk video sebelumnya, yaitu tentang konsep interoperabilitas dan juga sistem terdiskusi, bisa dilihat di video sebelumnya. Terima kasih untuk sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Semoga bisa memahami apa yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.